Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalan kami dari mahasiswa FNB Retail Management Universitas Pradipta akan melakukan podcast tentang kelitih, ya, fenomena kelitih. Perkenalkan, nama saya Jinana Syakira Muda. Saya Feliza Angelika. Saya Aiza Zika Zakaria. Saya Khaliza. Baik, untuk membuka podcast ini, saya akan bertanya dulu kepada Venezia, apa itu kelitih? Jadi, kelitih ini sebenarnya adalah asal kata itu sebenarnya tadinya itu cari angin kan, digunakan sebagai sarana untuk anak-anak muda khususnya di Yogyakarta untuk mereka jalan sore ngabuburit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, makna ini bergeser menjadi suatu kegiatan di mana anak-anak remaja di Yogyakarta itu mencari korban secara acak ya. Simpelnya sih semacam seperti pembegalan gitu ya, gitu sih. Apa ada tambahan dari Liza dan Khaliza? Oke, kalau menurut saya, kelitih itu sekumpulan para remaja. Mereka melakukan kekerasan secara random, dan sebenarnya kelitih ini sama halnya dengan tawuran kayaknya, kayak gitu. Tapi bedanya dia melakukan kekerasan tersebut secara random gitu. Ya intinya kelitih itu menurut saya nggak sesuai dengan nggak ada moral sih orang-orang seperti itu, karena apa ya, membahayakan orang banget gak sih kalau misalkan apalagi sampai ada korban gitu kan, sampai ada korban yang meninggal, dan itu nggak ngerti kenapa orang melakukan itu gitu loh. Apa karena biar kelihatan keren atau apa, nggak paham juga saya. Baik, selanjutnya saya mau bertanya nih, apa sih menurut kalian kelitih ini dalam sudut pandang moral? Tentu kelitih ini dalam sudut pandang moral yang pertama itu pastinya melanggar nilai kemanusiaan ya, karena kelitih kan ini sendiri tuh melibatkan kekerasan fisik terhadap orang yang tak bersalah. Tindakan ini menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap hak hidup orang lain. Lalu yang kedua, ini kan didominasi oleh remaja kan dilakukannya. Nah, ini juga mencerminkan bagaimana adanya krisis moral sih di kalangan para remaja kan, khususnya remaja masih sekolah gitu kan. Dan ini bisa jadi akibat dari kurangnya pendidikan karakter di rumah atau di sekolah gitu kan. Di rumah sih. Ya gitu sih kan. Di rumah karena mungkin dia memiliki background keluarga yang kenapa gitu. Kita perlu dipertanyakan juga sih. Karena emang di jurnal kita pun banyak beberapa maksudnya mayoritas kalangan yang melakukan kelitih ini itu dari keluarga yang mungkin broken home gitu ya, bisa dibilang gitu. Mungkin emang apakah itu berdampak gitu pada pemikiran atau dan ini benar-benar penyimpangan banget sih dari norma sosial yang ada gitu kan. Apalagi Jakarta itu kan terkenal dengan kota pendidikan gitu kan, kota yang santun gitu kan, yang kental masih dengan nilai-nilai budaya dan adatnya gitu kan, dan damai. Dan ini kelitih ini benar-benar bertolak belakang dengan citra Jogja yang seperti itu gitu. Meresahkan banget dengan nilai seperti itu, dan itu menjadi mencemari citra yang selama ini kita yang kita ketahui gitu tentang Yogyakarta itu sendiri. Iya, apalagi Yogyakarta termasuk salah satu destinasi kota yang mungkin banyak ramai dikunjungi gitu ya. Wisatawan yang benar-benar ya pilihannya ke Jogja gitu kan. Tapi mungkin ke-trigger karena ada kelitih, jadi pada takut gitu sih. Pada was-was gitu warga-warga dan wisatawan. Karena memang kelitih ini sangat meresahkan ya. Bahkan sampai ada orang yang meninggal itu dibacok gitu ya istilahnya. Itu serem banget ya sih, sampai meninggal kayak udah nggak ada etikanya, nggak ada moralnya. Itu kayak mind blowing aja sih. Sangat sih. Berarti kita semua nih sepakat ya, ini tuh tindakan yang sangat amat tidak bermoral dan tidak berpendidikan ya. Setuju sih. Tidak ada yang membenarkan sama sekali, walaupun memang background keluarga mereka di broken home, walaupun mereka banyak masalah di rumah, tetap saja kita tuh tidak boleh menyakiti orang lain yang tidak bersalah ya.
Walaupun dia bersalah, tidak seharusnya kita menyakiti orang lain. Secara moral ini sangat-sangat tidak benar. Tapi dalam sudut pandang etika, apakah ada benarnya? Tentu ada satu teori etika itu namanya etika deontologis yang mencakup suatu tugas dan kewajiban. Ini tuh dari sudut pandang ini ya benar-benar tidak dapat dibenarkan, tidak sesuai dengan kewajiban moral dasar manusia gitu. Dimana ya moral dasar manusia itu tidak boleh menyakiti orang lain, dan kita mesti menghormati hak asasi manusia gitu loh, hak hidup orang lain. Kalau kayak gitu kan kita berarti mengambil hak hidup orang lain, sedangkan orang itu sudah memiliki hak untuk hidup gitu kan. Kita kayaknya nggak tahu gitu kan dia salah apa, kenapa kita secara random bunuh dia gitu. Itu kan sangat-sangat sangat-sangat di luar Nalar manusia. banget sih. Apa maksudnya kayak gitu kan. Jadi gimana dari sudut pandang Laiza dan Kaliza, apakah itu benar? Setuju kan dengan Setuju. pendapatnya? Setuju, karena nggak beretika banget gak sih mengambil nyawa orang lain gitu. Kayak apa ya, Tidak ada yang bisa membenarkan tidak sama ada yang sekali sebenarnya, apalagi kasus ini sih keliti ini sebetulnya. tuh orang-orang random yang ada di pinggir jalan tiba-tiba diserang begitu saja sampai meninggal. Ya nggak ada etikanya sih kalau dari sudut, nggak ada yang bisa dibenarkan. Mungkin dia merasa paling jago kali ya. Mungkin kayak apa ya, salah satu ajang buat kayak siapa yang paling kuat gitu. Itu bisa jadi juga sih, karena kan sebenarnya keliti ini kan apa ya, kayak itu nggak ada etika sama sekali menurut saya gitu. Etika yang kedua itu tentang utilitarian dalam utilitaris Apa nggak usah? Gue langsung bahas budaya aja lah. Ya udah gitu. Terserah sih. Oke, dari sudut pandang budaya nih, memangnya ini sudah lama terjadi ya kelitih ini? Ini Udah merupakan lama sih. Aku pernah, Mbak. iya, budaya yang mengakar di Yogyakarta udah lama banget, Udah dari tahun 2000-an gitu sampai sekarang tuh. Ini menjadi satu fenomena yang susah banget dibasmi sama pemerintah gitu. Bahkan ada di Yogyakarta itu pemerintah buat kayak posko-posko polisi khusus buat apa sih, menangani kasus kelitih, tapi nyatanya ya masih ada aja gitu kan. Tapi setahu aku bukan dari tahun 2000 ya, karena di tahun 1990 pun udah ada itu kelitih kayak gitu. Tapi aku pernah baca artikel sekarang. Iya, itu kan memang ada dulu, tapi kan makin lama makin bergeser. Iya. Gitu. Berarti awal mula terjadinya kelitih ini sekitar tahun 1900 dan baru marak sekitar tahun 2000. Iya. Itu karena disalahgunakan media sosial juga sih. Media sosial Dan pengaruh remaja yang tumbuh ya terpapar dengan itu media sosial dan yang keren-kerenan gitu. Iya. Jadi kenapa kira-kira remaja-remaja ini ingin menjadi kelitih? Oh, itu karena pride sih, karena harga diri sih, karena di sana apa ya, soal remaja yang melakukan kita itu dianggap keren dan ya ibaratnya apa ya, jagoan. Iya, jagoan gitu. Jadi ya mereka berlomba-lomba, wah siapa yang berani ikuti, oh berarti dia keren gitu, dan mereka langsung otomatis diterima dalam tongkrongan gitu dan mereka. Mungkin mereka merasa kuat gitu ya. Berarti pengaruh lingkungan ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau teman-temannya kelitih bisa jadi dia ikutan jadi kelitih. Wah iya, itu kalau dia nggak kelitih nanti nggak ditemenin sama temennya. Makanya sekarang tuh emang harus benar-benar pintar untuk mencari pergaulan ya. Benar-benar pergaulan tuh istilahnya kita kalau masuk pergaulan sedikit ya kita terjerumus bisa terbawa arus gitu loh, karena kayak hal seperti ini karena pergaulan. Apalagi kan masa remaja yang masih dibilang kayak masih labil dan lagi apa ya, lagi mencari jati diri. Iya, mencari jati diri gitu. Jadi makanya kita pun remaja gitu ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan pergaulan di sekitar kita. Jangan sampai kita memasuki pergaulan yang salah gitu. Nanti jadi kriminal. Bisa masuk penjara. Gitu sih. Bahkan dalam konsep etika utilitarianisme itu sendiri,
Ya kita harus melakukan sesuatu itu dengan mempertimbangkan konsekuensinya gitu loh. Apakah kita melakukan sesuatu itu lebih banyak kerugiannya atau manfaatnya? Sedangkan kan PT ini benar-benar menimbulkan kerugian sosial banget kan dibandingkan dengan manfaatnya gitu kan. Ada rasa aman masyarakat yang akhirnya terus menurun gitu kan. Nggak ada yang berani keluar rumah di atas jam 6 malam gitu kan. Iya, terus trauma korban meningkat dan kita kayak apa ya, bagaimana perasaan keluarganya gitu loh yang salah satu keluarganya itu menjadi korban dari aksi keliti ini gitu kan. Dan ya apa ya, jadi kayak menimbulkan huru-hara aja di tengah masyarakat gitu. Jadi kayak merasa tidak aman, akhirnya antar masyarakat malah jadi suatu kecurigaan gitu loh. Dan banyak banget kan dampak-dampak negatif yang akhirnya ditimbulkan. Jadi kayak pesannya sih mungkin sih lebih memikirkan konsekuensi gitu di sebelum kita bertindak, karena setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya plus minusnya gitu. Kalau dalam peribahasa, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Seperti itulah. Sekian podcast dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menyinggung suatu komunitas. Maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.